Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di dalam konteks Pilpres. Namun dalam hal ini saya coba menganalisisnya dalam perspektif reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan yang baik. Judul itu adalah apa dampak bansos jika dibagikan langsung oleh Presiden dan beberapa menterinya dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Mari kita analisis bersama. Secara umum, tugas kementerian di dalam kabinet presidensial itu adalah membantu Presiden di dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah di bidang tertentu, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kementeriannya, dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lalu bagaimana sebenarnya fungsi kementerian dalam hal pembagian tugas oleh Presiden? Fungsi kementerian dalam pembagian tugas oleh Presiden sebenarnya itu di dalam sistem presidensial, di mana dalam konteks ini Presiden memiliki kewenangan untuk membagi tugas kepada para menterinya melalui pembentukan kementerian, di mana kementerian berfungsi sebagai alat bantu Presiden di dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan visi misinya. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi kementerian dalam hal pembagian tugas oleh Presiden. Fungsi pertama adalah perumusan kebijakan. Kementerian bertugas untuk merumuskan dan menyusun kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti visi misi Presiden, kebutuhan masyarakat, dan kondisi terkini yang dihadapi. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan. Setelah kebijakan ditetapkan oleh Presiden, kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ini termasuk menyusun program dan kegiatan, mengalokasikan anggaran, dan mengkoordinasikan pelaksanaan di lapangan. Tugas lainnya adalah pengawasan. Kementerian bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar program dan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah pelayanan publik. Kementerian juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan Kementerian Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tugas Presiden berikutnya adalah melakukan pembagian tugas, di mana Presiden membagikan tugas kepada para menterinya berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya, keahlian dan pengalaman menteri. Presiden memilih menteri yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan bidang tugasnya. Pembagian tugas oleh Presiden juga dilakukan karena kebutuhan dan prioritas pemerintah. Jadi Presiden membagi tugas berdasarkan kebutuhan dan prioritas pemerintahan saat itu. Yang ketiga, karena pertimbangan visi dan misi Presiden. Karena itu Presiden membagi tugas agar para menterinya dapat membantu mencapai visi misinya selaku Presiden. Coba kita lihat arti tugas dan fungsi kementerian di dalam kabinet presidensial, karena kita menganut ketatanegaraan kabinet presidensial. Tugas kementerian itu secara umum membantu Presiden dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah di bidang tertentu, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kementeriannya, dan melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan fungsi kementerian itu adalah fungsi perumusan kebijakan,
Dalam konteks ini maka kementerian bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Fungsi lain adalah fungsi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini maka kementerian bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Fungsi lainnya adalah fungsi koordinasi. Kementerian bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup kementeriannya. Yang lainnya adalah fungsi pengawasan. Kementerian bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkup kementeriannya. Dan juga adalah fungsi pelayanan publik. Dalam konteks ini maka kementerian bertugas untuk memberikan pelayanan publik di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau kita mau simpulkan bahwa kementerian itu memiliki fungsi yang penting di dalam membantu Presiden di dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu kementerian bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar lembaga pemerintah terkait, mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan memberikan pelayanan kepada publik atau kepada masyarakatnya. Kita bisa mengambil contoh bagaimana kementerian itu membantu Presiden di dalam menjalankan tugasnya. Misalnya Kementerian Luar Negeri membantu Presiden di dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Kementerian Pertahanan membantu Presiden dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kementerian Keuangan misalnya membantu Presiden di dalam mengelola keuangan negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu Presiden di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kementerian Kesehatan membantu Presiden di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan Kementerian Sosial membantu Presiden di dalam meningkatkan upaya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Dengan pembagian tugas yang jelas dan efektif, diharapkan kementerian dapat membantu Presiden di dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintahnya. Sehingga ketika Presiden sendiri yang turun langsung bertindak selaku pelaksana kebijakan yang seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, maka tentu dalam konteks tata kelola pemerintahan, apalagi dalam upaya bagaimana supaya reformasi birokrasi bisa berjalan dengan optimal, maka Presiden dalam konteks ini dipandang dengan mempertimbangkan tadi fungsi dan tugas kementerian, berarti Presiden mengambil alih tugas dan fungsi kementeriannya sendiri. Tentu ini tidak baik dalam konteks bagaimana distribution of power atau pendelegasian kewenangan kepada para menterinya. Berarti dari sisi manajemen tentu ini kurang tepat. Karena secara aturan kementerian dibentuk untuk membantu dia, sehingga kementerian itulah yang merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengawasi kebijakan, bahkan menyusun berbagai program dan kegiatan yang tujuannya untuk mensukseskan visi misi daripada Presiden. Sementara dalam konteks ini, Presiden sendiri turun langsung. Bahkan lebih parah karena dibantu oleh menteri-menteri lain yang tidak punya kaitan langsung dengan bidang tugas daripada Kementerian Sosial. Ini juga mengindikasikan bahwa Presiden kurang percaya kepada pembantunya sendiri. Yang lainnya bahwa ini dipandang bahwa kementerian yang diambil alih tugasnya dipandang kurang memiliki kemampuan. Sehingga Presiden sendiri dikatakan ya kurang mampu berkoordinasi dengan baik dengan kementerian yang sudah dia beri tupoksi yang jelas. Dengan demikian juga berarti ketika Presiden menyerahkan kenapa? Karena pemberian itu berupa bantuan sosial itu kurang didukung oleh data yang akurat, terutama dengan penerima bansos. Dan ini tentu bertentangan dengan aturan yang ada. Karena harus mengedepankan aspek by name, by address, by name. Sehingga jelas-jelas tepat pemberian. Bisa juga menyebabkan lebih jauh penyimpangan.
penyimpangan karena tidak sesuai dengan target sasaran dan bisa terjadi korupsi. Oleh karena itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bagus, praktek yang dipertontonkan dengan tidak melibatkan Kementerian Sosial di dalam pemberian bantuan sosial dipandang tidak tepat. Sehingga Presiden sendiri dalam konteks ini dan beberapa menteri yang membantunya itu menimbulkan dan menunjukkan adanya praktek ketata kelolaan pemerintahan yang kurang baik. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki. Banyak ahli mengemukakan bahwa ini ditengarai bertepatan dengan tahun politik, sehingga bantuan sosial itu dipandang sebagai alat yang efektif untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa bantuan yang diberikan ini kepada rakyat yang bersumber keuangannya dari negara. Apalagi di beberapa media terungkap bahwa pemberian itu dibarengi dengan pemberian kesan, baik oleh menteri maupun adanya ditemukan di karung yang berisi beras itu paslon tertentu. Nah, ini yang tentu bisa dikategorikan sebagai sebuah bentuk penyimpangan yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Inilah sekilas mengenai bagaimana bantuan sosial itu ketika diimplementasikan tidak sesuai dengan tupoksi yang digariskan oleh Presiden sendiri kepada menterinya.